Shalom sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJ Ajem Yunlong. Langsung saja ke firman hari ini yang saya beri judul Agen Transformasi, Dimuridkan untuk Memuridkan. Untuk itu saya undang sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 2. Nanti silakan baca sendiri ayat 4-10. Saat ini kita baca ayat yang 10 saja. Seperti biasa, yang bisa bangkit berdiri dan membaca bersama-sama kita lakukan. Kalau tidak, silakan baca sambil duduk atau dengarkan dengan seksama ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berbunyi 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah minggu hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk dibangun lebih lagi di dalam dasar iman kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Saudara, firman mengatakan kepada saya dan saudara, kita ini mahakarya atau masterpiece dalam bahasa Inggrisnya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik itu? Menjadi agen transformasi. Jadi kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar untuk duduk di gereja, tetapi kita menjadi murid untuk kemudian memuridkan yang percaya, katakan amin. Nah, berbicara tentang transformasi, kita perlu mempelajari 3 hal terkait hal transformasi ini supaya kita siap untuk benar-benar menjadi agen transformasi. Supaya kita siap transformasi dari murid menjadi guru ya. Jadi nggak cuma dimuridkan tetapi juga memuridkan. Jangan belum siap lalu kita mau langsung jadi guru ya. Padahal tidak tahu apa-apa ya. Tapi hari ini kita akan banyak mengetahui tentang apa yang Tuhan ingin kita ketahui terkait hal transformasi yang tercatat dalam Efesus 2 ayat 4-10. Seperti saya katakan tadi, silakan baca kembali di rumah masing-masing ya. Nah, saudara, 3 hal yang perlu kita ketahui mengenai transformasi, yaitu yang pertama, kita ditransformasikan bukan karena karya kita, tetapi karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Efesus 2 ayat 4-5 berbunyi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lalu kemudian ayat 8 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini penting kita ketahui supaya kita tidak menyia-nyiakan panggilan saya dan saudara sebagai murid Tuhan. Bahkan lebih lagi juga panggilan saya dan saudara untuk dimuridkan, untuk kemudian juga memuridkan. Ya, artinya kita nggak sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kita dengan sembarangan membuangnya nanti. Mungkin karena harta, karena wanita, tahta, ya, atau pria tentunya untuk yang perempuan ya. Tetapi kita akan tetap pegang teguh keselamatan kita. Dan bahkan juga kita tidak akan menyia-nyiakan mungkin panggilan kita di dalam pelayanan dan lain sebagainya ya. Kan banyak orang Kristen yang udah deh, yang penting saya Kristen aja deh ya. Saudara, pekerjaan untuk melayani Tuhan, pekerjaan untuk memuridkan itu bukan cuman untuk pendeta atau pemimpin-pemimpin di gereja ya, tetapi untuk semua anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya katakan amin ya. Itulah sebabnya poin yang pertama ini mengingatkan kepada saya dan saudara betapa mahalnya panggilan saya dan saudara-saudara ya. Kita ditransformasikan itu bukan karena apa yang kita lakukan, apa yang sudah pernah kita kerjakan, bahkan termasuk apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kita ditransformasikan semata-mata karena apa yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang percaya katakan amin. Ya, ini adalah sebuah anugerah ya, bukan karena usaha saya dan saudara-saudara. Semata-mata semuanya adalah anugerah saudara-saudara ya. Bahkan dikatakan di sini Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih saudara-saudara ya. Ini bedanya antara pemuridan dunia dan pemuridan di dalam Tuhan. Pemuridan dunia itu kita berbicara tentang sekolah, berbicara tentang guru-guru kita saudara-saudara ya. Yang terjadi adalah kita dulu yang milih guru lesnya siapa ya. Kita tanya guru lesnya, boleh nggak ngelesin saya? Ya, kalau dia nggak punya waktu berarti kita ditolak ya. Atau kita mencari sekolahannya, mau masuk universitas ini atau universitas ini ya. Lalu kita yang mencari, kita yang memilih, lalu kita masukkan pendaftaran kita, lalu nanti mereka lihat kalau nilai kita nggak cukup, kita ditolak. Tetapi di dalam Tuhan luar biasanya saudara, bukan kita yang pilih dulu, tetapi Tuhan yang memilih saya dan saudara dulu, yaitu melalui panggilannya. Tadi dikatakan ya banyak yang dipanggil. Jadi Tuhan memanggil begitu banyak orang ya. Mau nggak? Tetapi di sini dikatakan sedikit yang dipilih. Ini bukan berbicara Tuhan yang memilih,
memilih sebenarnya ya. Ini berbicara tentang kita, saya dan saudara. Apakah kita memilih untuk meresponi panggilan Tuhan? Ya, setiap kita yang dipanggil Tuhan dan meresponi panggilan tersebut, maka kitalah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan ya. Tetapi ini semua dimulai dengan Tuhan yang terlebih dahulu memanggil kita, yaitu bentuk daripada Tuhan memilih saya dan saudara untuk mengikut Dia. Lalu kemudian terserah respon saya dan saudara-saudara ya. Ini penting kita ketahui supaya kita tahu saat berbicara tentang transformasi atau berbicara tentang kita dimuridkan untuk menjadi guru atau untuk memuridkan juga, kita mengerti benar ya saudara-saudara bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Saat kita menjadi murid adalah anugerah Tuhan, dan saat kita memuridkan itu juga anugerah Tuhan ya. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua saudara-saudara ya, kita maju sekarang kepada hal memuridkannya, yaitu kita memuridkan bukan karena hebat kita. Efesus 2 ayat 9 berbunyi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini penting sekali poinnya ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong dan tidak memegahkan diri seperti Efesus 2 ayat 9 berbunyi. Juga supaya saya dan saudara menjadi kuat dan hebat di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri, sebagaimana Filipi 4 ayat 13 katakan ya. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kuat dan hebat Tuhan ya, yang menolong saya dan saudara-saudara. 1 Petrus 5 ayat 5 berbunyi, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan gak suka orang yang sombong, saudara-saudara. Jadi saat kita menjadi murid untuk kemudian memuridkan orang lain, mari kita terus menjaga kerendahan hati kita. Bukan rendah diri ya saudara-saudara, kecuali rendah diri di hadapan Tuhan, tetapi rendah hati saudara-saudara, supaya kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan kuat dan kuasa Tuhan, tetapi juga dengan kerendahan hati kita ya. Yang ketiga saudara-saudara ya, poin yang terakhir, kita ditransformasikan untuk mentransformasikan oleh karena dan untuk Yesus Tuhan kita yang sudah mentransformasikan kita. Kembali lagi kepada Efesus 2 ayat 10 yang mengingatkan saya dan saudara bahwa kita ini adalah mahakarya atau masterpiece dalam bahasa Inggrisnya. Dan saudara, ini luar biasa karena saya dan saudara terpanggil bukan cuma sekarang saja, tetapi kita sudah ditetapkan ya dari kapan tahun, dari sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menetapkan kita ya untuk menjadi agen transformasi. Yeremia 1 ayat 5 berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini poin yang sangat penting sekali. Supaya apa saudara-saudara? Supaya bukan saja kita mau memulai pekerjaan untuk mentransformasikan atau memuridkan orang di sekeliling kita, tetapi kita juga mau untuk tetap berada di dalam role atau di dalam kita punya tugas atau di dalam kita punya tanggung jawab ya, di dalam memuridkan orang lain dengan terus setia mengikut Tuhan, terus menjadi murid Tuhan, dan terus memuridkan orang lain sampai kepada Maranatha Yesus datang kali yang kedua saudara-saudara ya. Ya, supaya apa sekali lagi? Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang menerima Yesus, dan orang-orang dapat merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan orang-orang dapat menyongsong kehidupan kekal pada waktunya nanti bersama-sama saya dan saudara sekalian. Haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom.